mahasiswa yang belum ngurus visa selama 2 tahun, 3 tahun tuh gimana ya Mas? Itu berarti masih bisa di backup lah ya? Iya, masih bisa di backup pakai Tadaruki. 6 bulan itu, telat 6 bulan itu 1.670-an. Iya, ada yang sampai kena penjara kemarin. Tiba-tiba diperiksa sama polisi, kita nggak punya iqomah, kan bingung kan? Kan tinggal nyuruh ente buat orang. Aduh. Sekarang kita harus lihat tasdik, nama tasdik udah turun di Maktab Riayah, Facebook Maktab Riayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai arah-arah Gama Jatim, kembali lagi di podcast Gama Jatim. Jadi podcast pertama kali Gama Jatim ini kita insya Allah ke depan akan membahas tentang kepengurusan visa. Bagaimana mahasiswa baru yang akan datang, terus teman-teman yang masih belum tahu kepengurusan visa, mungkin kita bisa nanya-nanya sih di podcast ini. Jadi podcast ini sekarang namanya Jagongan Asik atau disingkat Jasi. Gitu. Jagongan berasal dari bahasa Jawa tentunya ya, jagongan. Biasanya jagongan tuh kayak kita berkumpul-kumpul, ngobrol sesuatu itu disebut jagongan kayak gitu. Nah, pada hari ini podcast pertama kali kita kedatangan tamu yaitu Mas Jihad. Gimana kabarnya Mas Jihad? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sampean gimana, Cak? Aku alhamdulillah sehat. Jadi Mas Jihad ini salah satu Dewan Pengurus Gama Jatim yang memang mengurusi visa buat mahasiswa Mesir. Ya, benar Mas Jihad ya? Bener, visa. Tapi seharusnya sebutannya iqomah sih, bukan visa. Oh iya. Beda visa sama iqomah itu. Oh gitu. Kalau visa itu dia itu biasanya buat entry, datang ke sini itu butuh visa. Atau apa namanya turis. Itu butuh visa. Kalau kita kan kita tinggal di sini sebagai mahasiswa. Nah, itu namanya iqomah. Iqomah ya. Beda. Berarti kita nyebutnya berarti nanti iqomah berarti. Betul, ya? iqomah ya. Oh iya. Jadi gini Mas Jihad, kita ketahui kan sekarang mahasiswa baru banyak sekali yang datang ya. Iya. Puncak datangnya mahasiswa itu tahun 2018 ya? 2017? 2018. Oh 18 ya? Itu lumayan naik lah, jadi 2000 orang. 2000 orang? Betul. Apalagi yang akan datang ini, itu katanya 2.500. Iya, sampai bener banyak banget, sumpah. Itu pun dari teman-teman Pusiba juga beda. Jadi Pusiba sama Kemenak sekarang beda loh Mas Jihad. Iya. Jadi Kemenak itu memang ada beberapa teman-teman yang ikut Kemenak itu nggak ikut Daur Lugoh di Indonesia. Nah, adapun kalau teman-teman Pusiba itu malah ikut Daur Lugoh. Jadi yang teman-teman Kemenak itu datang ke sini Daur Lugoh setahun kayak gitu. Kayak kita dulu kan? Iya, kayak dulu. Tapi kalau kita kan enak di sini, kita Daur Lugoh di sini, nyoba dulu gimana Mesir dan lain-lain. Jadi nggak langsung kuliah. Oh iya. Sebenarnya lebih enak gitu. Daripada kan harus di Indonesia. Tiba-tiba datang sini, udah kuliah aja, udah ini gitu. Ya mungkin itu kembali ke personal masing-masing sih. Persiapannya kayak mana kayak gitu kan. Nah, ini saya mau nanya ini, untuk kepengurusan visa sendiri itu ribet nggak sih Mas? Sebenarnya kalau bahas tentang iqomah ya, bukan visa ya, iqomah. Kalau pengurusan iqomah itu sebenarnya gampang. Cuman emang ribet aja. Karena banyak yang perlu, banyak apa? Ya Allah. Jadi banyak step yang perlu kita diurus. Dari awal kan harus nunggu tasdik pertama, di syu'un nunggu tasdik. Terus habis dari tasdik kita harus beli istimaroh ke Gawazat. Itu lumayan juga antrinya. Terus habis itu langsung ke Gama Jatim buat ngisi semuanya. Tapi kalau pembayaran. Tapi istimaroh apa? Maksudnya kalau saya misalnya anak baru nih istimaroh. Apa itu istimaroh? Istimaroh itu kayak apa formulir. Jadi kita ngisi data semuanya di situ dari nama, tempat tinggal dan lain-lain. Itu. Jadi kita beli istimaroh di Jawazat lama. Terus nanti datang ke Gama buat takdim. Buat takdim visa. Iqomah. Oh iya, iqomah. Terus untuk persyaratan visa itu apa aja? Kayak gitu. Persyaratan iqomah. Jadi persyaratan iqomah tuh kalau untuk ke Gama Jatim itu pertama istimaroh. Yang paling penting istimaroh. Kemudian pastinya paspor asli. Kita harus bawa paspor asli ke Gama Jatim. Terus yang ketiga foto 2. Kemudian uang administrasi. Itu sih 4 yang paling penting. Formulir, foto, paspor asli, dan uang administrasi.
Tapi biasanya ya kalau mahasiswa baru datang itu kan pakai visa entry. Iya, iya. Itu apa bedanya visa entry sama iqomah itu tadi? Nah, visa entry kan kita kayak awal masuk awal masuk negara Mesir. Itu kita belum tinggal di situ. Jadi awal masuk akhirnya pakainya visa turis. Visa entry itu kayak visa turis gitu. Oh, iya ya, siyahah ya bisa Siyahah, sebutnya betul. kita. Nah, kalau iqomah itu kalau kita tinggal di sini. Kita kan udah Hmm. tinggal di sini, akhirnya butuh iqomah, butuh tanda kayak kartu tanda penduduk gitu lah. Kalau kita tuh tinggal di sini gitu. Jadi visa entry kan cuma 3 bulan. Iya, doang visa ya? entry biasanya 3 Sebulan bulan. 3 bulan. 3 bulan ya? Iya, biasanya 3 bulan. Tapi saya anak baru sebulan 30 hari gitu. 90 hari. Biasanya 90 hari, bukan 30 hari. Oh, 30 hari. Iya. 90. Oh, Itu berapa ya? $20 kalau nggak salah. $20 ya. $20 maksudnya. ngurus. Terus untuk biaya kita mengurus visa biasanya kalau mahasiswa Al-Azhar yang baru nih Iya. udah masuk kuliah itu berapa aja? Mengurusnya berapa? Kayak visanya Nah, berapa? Beli istimarohnya berapa? Atau formulir pendaftaran? Iya. Jadi kan dari awal stepnya dulu ya. Iya, iya. Kita nunjuk ke step dulu. Jadi dari awal step itu pertama kita harus nunggu tasdik dulu. Biasanya tahun-tahun kemarin itu kita bikin tasdik langsung ke syu'un. Tapi karena sekarang regulasi berubah, karena dobitnya atau ketua jawazatnya itu berubah, jadi yang baru, akhirnya diganti aturan baru. Sekarang kita harus lihat tasdik, nama tasdik udah turun di Maktab Riayah, Facebook Maktab Riayah. Jadi yang mau tahu tasdiknya turun atau enggak, itu bisa langsung lihat ke Facebook Maktab Riayah. Maktab ya. Iya. Tapi bisa nggak pakai, kan ada kita kalau di sini kan lingkungan kita kan ada namanya Intif. Iya. Bisa lihat nggak langsung dari Intif? Bisa juga ada Facebook juga namanya Pusat Tasdik. Pusat tasdik. Iya. Oh, Cuman kalau yang lebih lengkapnya sumber aslinya di Maktab Riayah itu. Hmm. Tapi kita juga bisa lihat di Pusat Tasdik. Berarti tasdik tuh kayak ngeluarin surat dari Azhar, biasanya dia tuh muqayyad Betul. di Azhar. Iya, iya. Tasdik itu buat isbat qayyid. Kalau kita tuh benar-benar pelajar Azhar gitu. Berarti kalau tanpa tasdik nggak bisa dong? Tanpa tasdik nggak bisa. Pengurusnya bukan di Gama. Ada pengurus di tempat lain. Di Jawazat Abbasiyah. Itu khusus untuk yang selain Azhar. Kalau kita kan kalau takdim itu biasanya ke Mugama Buus. Nah, itu untuk Azhar. Semuanya dari Ma'had, mahasiswa Azhar. Itu. Kalau selain itu biasanya ke Mugama Abbasiyah. Berarti Mas Ziyad ini ngurusin teman-teman yang mahasiswa Azhar doang, bukan Iya, yang lain ya? Betul, mahasiswa Azhar. Berarti kalau yang lain Bukan mahasiswa, pokoknya semuanya yang Azhar. yang Azhar ya? Iya, dari Ma'had dan lain-lain. Ma'had itu berarti tingkatannya apa? Kayak SMP, Ma'had itu SMP, SMA, ya. Oh gitu. Ada juga yang baru sebenarnya, Sarwat. Sarwat itu Sarwat. SD. Oh SD ada? SD ada juga Sarwat. Oh. Kemudian baru Tapi Ma'had. ada juga SMP, ya yang masuk SMA. SD Mesir ya? Ada. Ya kan banyak orang yang nikah di sini. Ya, terus tapi kan Indonesia sudah menyediakan fasilitas gitu loh, kayak SIP. iya. Nah, kenapa nggak sekolah di SIP gitu loh? Karena kadang pembuatan ininya apa namanya, tasdiknya itu susah juga, lumayan. Oh gitu. Pembuatan visanya juga susah. Jadi Harus tabik kemana gitu kan, bingung. Oh, Iya. Jadi kan lebih enak ikut Sarwat. Berarti Sarwat, Ma'had, Ma'had, terus mahasiswa mahasiswa Azhar. Azhar. Itu Itu pasti, S2, iya. S3 ya, semuanya. Betul. Itu pasti ke kita. Kita yang Oh. menguruskan, kita yang bantu ngurusin. Terus saya kemarin dengar-dengar juga ada kepengurusan visa yang biasa sama yang cepat Iya, gitu. betul. Kan kadang tuh teman-teman yang memang kepingin pulang ke Indonesia ada ngurus visa langsung cepat gitu. Seminggu ya. Seminggu. Iya, lumayan seminggu. langsung Paling jadi. cepat seminggu. Nah, itu mungkin biayanya juga dikenakan agak mahal. Iya, juga. pastinya agak mahal karena kan pasti lebih cepat, pasti lebih mahal gitu kan Oh, biasanya. gitu. Jadi kan tadi tadi langsung balik ke step ya. Iya. Habis dari tasdik, yang kedua kita udah cek nama udah keluar, langsung datang ke Gama. Nah, itu bawa 4 yang tadi itu formulir, foto, paspor asli, sama uang administrasi. Nah, tadi kan ada 2 kan, ada yang jalur cepat, ada yang jalur biasa. Tapi untuk persyaratan buat visa percepatan sama aja ya? Sama aja. Oh, Cuman bedanya di uang administrasi. Uang Pastinya lebih mahal. administrasi, iya. Kalau uang administrasi yang biasanya Heeh. itu totalnya itu 700-an. 700. 700. Mm-mm. Itu Kalau yang dibagi biasa ya, 700? Iya, 700. Itu dibagi yang satu buat kartu. Kartu itu 540. 540. Sisanya baru buat ini apa namanya? Pengajuan visanya. Pengajuan visanya. Ya, ke Jawazat. Kalau percepatan itu sekitar 900. 900, lebih. ah. Iya. Itu
emang ada pembayaran lebih agar kartu dicetak lebih banyak, Agar lebih cepat. Lebih cepat. Iya, jadi ada tambahan 220 buat dicetak lebih cepat gitu. Tapi kemarin saya sempat ini loh, mikir Masjid, bahwasanya kalau misalnya ada visa percepatan, berarti kayak memakan kuota visa yang biasa, Iya. visa iqomah yang biasa. Iya. Itu emang apa ngambil kuota Oh, enggak. iqomah biasa? Tetap nanti iqomah biasa beda. Oh. Kuotanya sendiri. Kuotanya sendiri. Kalau untuk percepatan itu nggak ada kuota. Jadi yang mau ikut percepatan langsung aja daftar ke Gama, takdim visa gitu. Takdim visa ya. Dan memang dia di luar dari kuota yang disediakan sama Intif. Oh iya, jadi Intif juga nyediain kuota setiap kekeluargaan. Itu kalau Gama Jatim itu dapatnya 19. Dapat 19 ya. 19 takdim. Jadi per kekeluargaan tuh memang beda-beda ya Iya, kuotanya? beda-beda. Oh gitu. Nah, ini saya mau nanya sih, kenapa iqomah takdim Indonesia sendiri tuh dikit? Kalau misalnya kita lihat ya, mahasiswa Indonesia itu 10 ribuan. Iya, betul. Banyak sekali. Ya emang itu udah dari pihak Jawazatnya emang udah nentuin. Kalau kuota takdim Indonesia tuh sekitar 100 sampai 150. Oh, Iya, dan itu dibagi ke 16 kekeluargaan. 16. Termasuk Gama Jatim kan. Gama Jatim. Ya, dan Gama Jatim dapatnya 19 kuotanya. Terus kayak Malaysia, Brunei itu sama nggak sih? Kuota Sama. takdimnya? Iya. Kuotanya disamain semuanya 150-an. Oh gitu. Karena emang mungkin orangnya terlalu banyak dan Jawazatnya kekurangan gitu. Kekurangan orang. Oh di dalamnya. Itulah gitu. di dalamnya gitu. Ya mungkin Akhirnya dibatasi. ya kembalinya ke kebijakan Jawazat. Ya, kebijakan Jawazat sendiri sih Iya. sebenarnya. Dari mereka mau ngurus beberapa kayak gitu. Betul, berapa betul. atau gimana kayak gitu kan. Iya. Nah, terus biasanya kalau misalnya kita ngurus visa itu kan biasanya ada antrian tuh. Betul. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya 50 orang tasdik keluar semuanya harus seketika Iya, itu. seketika itu ngurus langsung tuh. ngurus kan. Itu kan kita kalau di Gama Jatim sendiri itu biasanya kita ada Google Form gitu kan. Betul. Jadi kita ada ngisi Google Form dulu, ngisi data dulu di situ. Itu sekalian buat penentuan antrian takdim visa ke Gama Jatim. Soalnya kan kalau ya kayak tadi gitu, 50 orang tasdiknya keluar. Tiba-tiba semuanya langsung takdim visa. Kewalahan kita Gama Jatim juga. Jadi apalagi kuota takdimnya cuma sedikit gitu kan. Sedikit ya. Iya, jadi kita menyesuaikan juga. Akhirnya kita juga pakai Google Form biar kita tahu gitu antrian takdim visanya. Tapi kalau kan tadi ngomong 19 kan? Iya, kuotanya. 19. Berarti kalau visa percepatan di luar itu ya? Di luar itu pasti. Kalau visa percepatan itu udah sendiri. Udah gak masuk kuota. Malah visa percepatan itu kalau bisa sebanyak-banyaknya. Gitu. Mau sampai 100, 200 ahlan gitu. Kemarin tuh sampai ada yang nanya kan, ada antrian Google Form, Kak aku udah ngisi antriannya. Tapi waktu dicek nggak ada, ternyata dia ngisi Google Formnya punya Intif. Oh, Nah, iya, itu iya. mungkin apa bedanya gitu kan? Oh, beda. Kalau Google Form di Gama Jatim itu untuk nentuin antrian takdim ke Gama Jatim. Kalau untuk Google Form Intif itu kita udah takdim nih ke Gama Jatim. Terus kita nentuin kapan kita harus ke Jawazat buat foto. Kan sekarang kan buat foto. harus foto. Iya, iya. Soalnya kan ikomanya pakai kartu. Kartu, Jadi kan harus foto, terus ada print-printan apa? Apa? Fingerprint. Oh Ya, iya, fingerprint. print-printan ya opposite. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau yang Intif itu untuk itu kapan kita nentuin jadwal kita foto di Jawazat. Jadi beda. Jadi jangan salah kalau mau nulis kalau mau takdim visa ke Gama Jatim nulis formulir yang di Gama Jatim gitu. Jatim. Isi yang formulir Gama Jatim. Nanti kalau misalnya nanya-nanya istilah tentang iqomah, nanti bisa komentar lewat YouTube aja ya. Nanti biar dijawab sama adminnya gitu ya. Iya. Karena kita untuk bahas istilah itu memang Terlalu banyak panjang, dan terlalu banyak gitu istilah. Aduh. Dan kita dari Intif sendiri sudah ada modul untuk apa istilah-istilah bahasa pengurusan visa kayak gitu. Jadi nggak usah bingung kalau misalnya mahasiswa baru datang ke Mesir itu harus apa ya? Harus wajib bertanya gitu ya kepada senior ya. Karena kalau kepengurusan visa kayak gini tuh benar-benar urgent gitu kan. Betul. Emang urgent banget kalau ikomah itu karena pertama kalau kita nggak punya ikomah, terus tiba-tiba diperiksa sama polisi, kita nggak punya ikomah, kan bingung kan? Yang kewalahan nanti kasihan ketua agamanya, beliau ini ya Allah.
Orang udah sibuk, ditambah lagi dengan kayak gitu-gitu kan. Ya ntar Kasihan. kan tinggal nyuruh ente buat turun Aduh. lapangan. Jadi emang ini ya, apa ya, kalau di Mesir sendiri itu memang negaranya memang militer gitu loh. Betul. Jadi ketat banget dalam kepengurusan visa dan lain sebagainya kayak gitu kan. Iya, bahkan kalau kita singgung dikit aja pemerintah mereka itu udah lumayan lah ke kita, bisa diperiksa gitu bahkan. Ya jangan sampai lah. Kalau bisa ngindari lah gitu kita ikut-ikut masalah tentang politik di Mesir ini. Bahkan sampai ada kan masalah dari mahasiswa yang belum ngurus visa selama 2 tahun, 3 tahun tuh gimana ya Mas? Itu susah juga ya. Ya sebenarnya pengurusan visa iqomah itu ya tergantung kita masing-masing. Iya. Ya akhirnya ya emang kembali ke diri kembali ke diri kita masing-masing. Cuma kalau dari Gama mungkin kita bisanya mendorong untuk teman-teman untuk mengurus visa. Pasti. Gitu. Untuk yang ngurus visa selama 3 tahun nih, terus akhirnya ngurus visa itu ada bisa nggak denda atau ada kayak hukuman dan lain sebagainya? Ada. Kalau untuk mahasiswa Azhar itu sebenarnya ada cara lain selain denda, yaitu pakai tadarrud dirasi. Ya, jadi tadarrud dirasi itu kayak tasdik juga. Kita tuh mahasiswa Azhar gitu. Oh. Jadi berarti masih bisa di backup lah ya. Iya, masih bisa di backup pakai tadarrud dirasi. Tapi kalau emang nggak bisa pakai tadarrud dirasi ya tetap harus bayar denda, dan lumayan dendanya. 6 bulan itu, telat 6 bulan itu 1.670-an. Kalau telat kayak 3 tahun itu berarti 3 tahun gimana? Berarti hitungannya 6 bulan, terus 3 bulan. Oh, dikali gitu? Ditambah. 3 bulan? Pertama 6 bulan pertama, terus nanti 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat gitu hitungannya. Wah. Jadi lumayan sebenarnya. Iya. Tapi kalau pakai tadarrud dirasi aman. Pakai tadarrud dirasi aman kalau buat mahasiswa Azhar. Buat mahasiswa Azhar. Iya. Cuma tapi jangan sampai gitu ya. Jangan sampai gitu, jangan. Soalnya kalau misalnya ketahuan dia nggak ada visa, itu bisa kena ini loh, penjara juga kemarin tuh ya. Iya, ada yang sampai kena penjara kemarin. Penjara. Nah, itu bahaya banget itu. Bahaya. Iya, kan kita nggak tahu militer Mesir gimana gitu. Iya. Emang harus dihindari lah kan. Emang kita tuh harus benar-benar kalau waktunya ngurus visa gitu. Setahun sekali kalau bisa. Walaupun kuotanya dikit ya tetap berusaha gitu loh ngurus visa. Kemarin tuh juga masjid. Jadi ada ibu-ibu nanya ke saya. Ini Mas, ini ternyata anak saya ngurus tasdik di Ma'had. Itu udah 2 kali ngurus tasdiknya nggak turun-turun. Dan nggak turun-turun. Nah, itu kenapa ya kira-kira masalahnya? Nah, itu biasanya dari syu'unnya sih. Dari syu'un. Iya, emang harus balik lagi ke syu'un, ditanya lagi. Kira-kira udah jadi apa belum? Soalnya kan bedanya tasdik Ma'had sama tasdik mahasiswa itu, kalau tasdik Ma'had itu pakai komputer. Dan di sini ke komputer itu kurang. Masih mulai, baru mulai gitu. Iya. Kalau tasdik mahasiswa itu kan tulisan tangan, jadi lebih mudah, lebih cepat ya. Lebih cepat gitu. Bisa sehari jadi malah gitu. Kemarin saya sempat bingung ini harus kemana nih. Ternyata saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman ini. Memang dari su'un Ma'hadnya memang agak ini. Betul. Prosesnya agak lama. Proses agak lama. Terus kalau mahasiswa sendiri langsung ke kuliah. Langsung ke kuliah. Ya? Kalau emang tasdiknya nggak keluar. Dicoba aja dulu ijro'at gitu. Ijro'at kan baru, kalau ijro'at kan kita terdaftar ulang. Nah, kan udah terdaftar tuh. Nah, baru coba tanya lagi tentang tasdik kok nggak keluar gitu. Bagusnya gitu sih. Tapi kemarin ya sampai sempat itu ada teman-teman juga yang memang tasdiknya itu belum turun di Riyatul Lab. Padahal udah ngurus lama. Di Riyatul Lab itu masih belum ada. Ketika kebijakan itu baru. Itu yang mahasiswa apa Ma'had? Mahasiswa. Terus nanya ke saya, Mas ini gimana nih tasdik saya kok nggak keluar. Coba saya suruh cek di Riyatul Lab, fanpage Facebooknya itu, terus Intif juga nggak ada. Ya mungkin saya ngobrol-ngobrol juga nanyanya, ya udah nunggu aja gitu. Emang nggak susah ya? Emang lumayan lama. Iya. Masalah di sini itu lumayan lama. Jadi mau tasdik mau ini lama semua lah. Berarti kayak Mas Tapi emang harus sabar gitu. Kita harus sabar, nungguin gitu. Apalagi kan tasdik langsung 1.000 gitu.
ya lumayan. Bayangin aja ya berkasnya 1.000, belum yang negara-negara lain kayak gitu kan. Terus habis itu apa namanya? Terus untuk goroma kan ada biasanya goroma yang tolip sama yang bukan tolip. Itu beda nggak sih? Aku sempet ada masalah-masalah kayak gitu. Jadi kayak misalnya kalau goroma tolip kan udah jelas kan yang saya sebutin itu. Yang bukan tolip itu kayak misalnya dia pakai visa entry terus ternyata kena goroma. Kayaknya nggak terlalu beda. Hampir sama kayaknya. Jumlahnya segitu gitu. Jadi hitungannya tetap 6 bulan dan nanti 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga kayak gitu. Terus kalau misalnya nih misalnya saya punya anak gitu. Amin gitu. Nikahnya kapan tuh? Iya, nikahnya aja belum ya. Langsung sebar undangan lah. Lulus dulu lah. Oh iya, lulus LC dulu. Oh enggak. LC dulu baru kamu gitu. Oh, iya. Selesain ketua dulu, haji, baru kamu. Wah, nggak boleh itu. Oh iya. Jadi apa namanya? Aku ngomong sampai lupa kan. Tadi tentang ini apa lah? Punya anak. Iya, punya anak. Saya punya anak nih. Anak ini terdaftar di SIK misalnya. Kan misalnya saya nggak kuliah dan saya cuma nganterin anak. Akhirnya saya tabi dong ke tabi ke anak ya. Itu bayar nggak misalnya sama bayarnya kayak 700-an? Iya, tapi ada tambahan. Jadi kalau istri tabi ke suami itu kayak biasa bayarnya. Istri tabi ke suami. Berarti kayak ngikut gitu. Ngikut suami itu biasa. Tapi kalau anak kalau ikut ke istri, suami ikut istri, atau suami ikut anak, orang tua ikut anak. Nah itu ada pembayaran lebih di istimaroh. Betul. Jadi istimaroh tuh aslinya itu 1.105 le. 1.105. Nggak tahu ya kalau naik ya. Tapi alhamdulillah bi barokati Azhar gitu kan. Ya Rob, ya. Di kita tuh di diskon, dihilangkan malah. Jadi 1.105 kita nggak usah bayar. Tetapi kita cukup bayar kartu sama takdim visa doang. Itu kalau suami istri di Azhar. Iya, kalau suami istri di Azhar. Tapi kalau di anak misalnya tabinya ke anak yang anaknya sekolah di itu harganya sama. Tetap 1.100 harus bayar istimarohnya doang. Tambah istimaroh gitu. Yang lain-lain sama lah. Ya itu istilahnya biasanya rusum gitu ya. Iya, rusum. Rusumnya. Jadi biasanya itu kan kadang teman-teman itu teledor bawa paspor di celana, ternyata kecuci, ayahnya rusak. Sampai banyak sih kejadian kayak gitu ya. Hilang tas, dompet. Nah, itu gimana? Apakah emang ngurus paspor terus pulang ke Indo atau gimana? Di sini ada konsuler. Jadi kita bisa ngurus paspor baru itu semua di konsuler. Ya, mau paspor hilang, mau paspor habis waktu tenggang dan lain-lain, itu bisa ke konsuler. Iya. Berarti nggak ke KBRI dong? Apa emang konsuler di bawah KBRI? Oh, di bawah KBRI. Iya, di bawah KBRI. Iya. Berarti nanti apa namanya ngurus paspornya cukup di konsuler. Cukup di konsuler. Ada persyaratan nggak ya? Persyaratan apa? Persyaratan ya kayak awal ngurus di Indonesia ya. Jadi butuh kakak, butuh akte lahir dan lain-lain gitu. Oh iya, saya ingat juga kemarin tuh saya juga ngurus paspor baru karena paspor saya itu habis. Jadi kapan uniknya di Mesir tuh kan saya 2022. 2022, oke. Tapi suruh ngurusnya 2021 coba. Iya, karena emang masa tenggangnya 6 bulan. Oh, masa tenggangnya 6 pokoknya bulan. Terakhir kalau udah 6 bulan sebelum masa tenggang habis, itu harus diperbarui. Iya. Nah, itu saya datang ke sana, ternyata peraturan di konsuler sendiri itu kalau memperbarui paspor juga harus tasdik, ngurus tasdik apa? Laporan pendidikan. Laporan pendidikan. Ternyata laporan pendidikan kita kan nggak ada surat mukoyat surat yang membuktikan bahwasanya kita tuh. Ya karena kan sekarang udah beda kan cara ini. Iya, apalagi tasdik udah online kan. Udah online. Akhirnya kemarin disuruh minta tadarut dirasi itu tadi. Sebenarnya bisa sih pakai Kernet. Cuma kadang kalau ngurus Kernet itu jadinya agak lama betul. Di Al-Azhar sendiri. Sebenarnya bisa ngurus lapor pendidikan itu pakai nilai. Jadi nilai tahun kemarin kita kan nilainya udah ada di Facebook nih. Kita screenshot, kita kirim. Kita kasih bisa di print. Kita kasih ke konsuler. Aku kemarin udah ngurus jam 9. Akhirnya jam 10 pulang karena nggak ada apa iya. Tapi itu kan syariah. Kalau Usuluddin kan dia online, Pak. Tapi bisa di screenshot nggak? Bisa sih. Kalau bisa di screenshot bisa. Kemarin aku
juga ini apa ngurus beasiswa. Alhamdulillah ngurus beasiswa. Beasiswa apa? Adalah beasiswa gitu. Nah itu kan wajib lapor pendidikan. Soalnya kita mau minta surat rekomendasi dari konsuler. Akhirnya tanya-tanya kan gimana cara lapor pendidikan. Ternyata bisa pakai nilai. Jadi kita screenshot nilainya, langsung nanti kita print, nanti kita ke konsuler buat lapor pendidikan. Oh gitu. Jadi nggak cuma pakai apa namanya tasdik, tadarus dirosing, atau kerne, tetap kita juga bisa pakai nilai juga. Tapi harganya sama nggak kalau kita memperbarui paspor baru sama paspor hilang? Beda kasus kalau misalnya saya kan paspornya emang habis. Iya. Terus ada teman yang paspornya hilang tuh. Sama aja sebenarnya. Cuman ada denda hilang. Oh, denda hilang. Ada denda hilang, itu $70. $70. Kalau untuk bikin paspor baru itu $25. 25. Kalau hilang plus $70. $70. Ya. Dan tapi kalau hilang juga kita harus ini bikin surat mahdor atau surat kehilangan. Kayak di ini kan. Kayak di polisi. Kayak di polisi gitu. Wah, itu lebih ribet lagi sih. Lumayan ribet. Makanya paspor itu harus dijaga. Benar-benar dijaga gitu, jangan sampai hilang, jangan sampai ketinggalan gitu di bis. Hati-hati sama paspor, terus visa juga gitu. Saya kadang pasisir tuh realitanya adalah di tasnya harus ada paspor, visa, lengkap gitu loh. Se-HP-HP-nya, tas hilang udah selesai. Nggak ada apa-apa. Tapi sekarang itu lebih enak. Kan sekarang dulu paspor, visa di dalam paspor, iqomah di dalam paspor. Kalau sekarang kan beda. Iqomah pakai apa namanya kartu. Oh iya. Jadi cukup bawa iqomah aja. Itu kebijakan tahun kemarin nggak sih? Ya, tahun ini kan mulai tahun ini mulai gencar-gencarnya ganti ke kartu. Jadi lebih simpel ya? Lebih simpel. Jadi bawa ini aja, bawa apa namanya cukup pakai kartu iqomah. Nggak usah bawa paspor tinggal aja di rumah. Karena kan yang paling butuh kan kartu iqomah dong. Kartu iqomah. Iya. Ya mungkin itu aja sih ya, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Pusing. Nanti kalau misalnya mau nanya-nanya mungkin bisa langsung ke kolom komentar. Komentar aja, nanti bisa dijawab sama teman-temannya. Insya Allah. Ya mungkin dari ini saja, kita mungkin kalau misalnya ada yang kurang tentang kepengurusan visa, paspor atau ada yang salah, mungkin kita minta maaf. Ya mungkin kita bentuknya sekarang diskusi gitu kan. Kalau ada yang salah mungkin bisa kolom di komentar aja gitu kan. Kalau ada yang mau ditanyain langsung kolom komentar, insya Allah nanti sama kita dijawab. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.